Halo semuanya, selamat datang di sesi analisa taktis eksklusif jelang pertandingan. Wah, jujur aja saya semangat banget hari ini karena sebentar lagi kita bakal nyaksiin kick-off laga yang super krusial di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Langsung dari Toronto Stadium, dua kekuatan raksasa Eropa bakal saling sikut, Portugal lawan Kroasia. Kalau kalian butuh bedah taktik mendalam dari kacamata profesional, lengkap dengan data dan fakta krusial, kalian ada di tempat yang tepat. Oke, nggak perlu lama-lama, mari kita langsung bedah taktik kedua tim ini. Di sesi kali ini, kita bakal bahas 6 poin penting secara cepat dan padat. Kita mulai dari pertarungan menuju 16 besar, terus kita bahas anomali taktik skuad Portugal, kutukan Ronaldo di fase gugur, DNA turnamen yang jadi senjata Kroasia, rekor pertemuan yang benar-benar didominasi satu pihak, dan nanti kita tutup sama prediksi akhir dari superkomputer Opta. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama. Pertarungan menuju babak 16 besar. Begitu masuk fase gugur kayak gini, auranya tuh beda banget. Literally udah nggak ada lagi ruang buat bikin kesalahan. Apalagi di laga penentuan sebesar ini di Toronto Stadium. Tensi pasti maksimal. Ini bukan cuma soal taktik, tapi soal mental. Satu aja kesalahan oper atau salah positioning di lini belakang, ya siap-siap aja angkat koper pulang lebih awal. Coba kita flashback dikit ke perjalanan mereka berdua. Kontras banget loh. Portugal ini statusnya tak terkalahkan. Mereka sempat ngamuk menang 5-0 lawan Uzbekistan, tapi setelah itu laju mereka agak tersendat. 2 kali seri lawan Kongo dan Kolombia. Di sisi lain, Kroasia justru ngebuktiin daya juan mereka. Sempat kalah lumayan telak 4-2 dari Inggris di laga pembuka, skuad Zlatko Dalic malah bangkit dan menyapu bersih 2 kemenangan setelahnya. Mereka tuh tahu banget gimana caranya merespons tekanan yang luar biasa berat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Ini yang paling bikin dahi berkerut, anomali taktik skuad Portugal. Bayangin aja ya, pasukan Roberto Martinez ini benar-benar mendominasi penguasaan bola sampai 62,5% dan bikin rekor umpan terbanyak mereka dengan 1.690 kali umpan. Kelihatannya keren kan? Tapi tunggu dulu. Dari semua penguasaan bola itu, mereka cuma bisa nyetak 12 tembakan tepat sasaran. Ini beneran anomali taktis. Portugal itu ibarat raja di lini tengah, nguasain bola sesuka hati, tapi begitu masuk ke sepertiga akhir pertahanan lawan, mereka langsung tumpul. Tapi adil rasanya kalau kita kasih panggung khusus buat satu nama di lini tengah Portugal. Vitinha. Gelandang ini bener-bener jadi metronom permainan tim. Bayangin, dia nyetak rekor 270 umpan di fase grup. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, pas lawan Kolombia, akurasi umpannya itu 100%. 54 percobaan, 54 berhasil. Ini tuh rekor umpan sempurna terbanyak yang pernah dicetak gelandang dalam satu pertandingan Piala Dunia. Distribusinya beneran gak ada obat, tapi ya itu tadi. Lini depan Portugal harus lebih tajam buat ngubah operan-operan ajaib ini jadi gol. Dan ngomong-ngomong soal penyelesaian akhir, kita harus masuk ke poin ketiga yang agak krusial. Kutukan Ronaldo di fase gugur. Angka 29 ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah tembakan yang udah dilepasin Cristiano Ronaldo dalam 8 penampilannya di babak knockout Piala Dunia tanpa nyetak 1 gol pun. Ya, sang peraih 5 Ballon d'Or yang usianya udah 41 tahun ini secara statistik terikat dengan rekor Roberto Carlos untuk tembakan terbanyak di fase gugur tanpa gol sejak tahun 1966. Jadi pertanyaannya, bisa nggak malam ini sang kapten ngehancurin tembok kutukan itu? Sekarang, mari kita lihat lawannya di poin keempat. DNA turnamen milik Kroasia. Dengar ya, kalau ngomongin Kroasia, tolong jangan cuma anggap mereka kuda hitam. Mereka ini spesialis turnamen sejati. Sepanjang sejarah, ini udah keempat kalinya mereka masuk fase gugur Piala Dunia. Dan hebatnya, di 3 kesempatan sebelumnya, 1998, 2018, dan 2022, mereka selalu berhasil lolos dari babak pertama ini. Bahkan tahun 2018, mereka tembus sampai final. Tim ini tuh punya sistem yang solid banget dan mentalitas sekeras baja yang bikin mereka super alot buat disingkirkan. Dan bicara soal mental baja, ada satu angka penting lagi, 23. Kalau sang maestro Luka Modric turun main malam ini, itu bakal jadi penampilan ke-23 dia di Piala Dunia. Capaian yang gila banget. Angka ini bakal bikin dia sejajar sama legenda abadi sepak bola, Paolo Maldini dan Manuel Neuer. Ada Modric di lapangan, berarti ada ketenangan dan visi mematikan di skuad Kroasia. Lanjut ke poin kelima, kita bakal bedah dominasi mutlak di rekor pertemuan mereka. Jujur aja, kalau kita cuma lihat catatan sejarah di atas kertas, laga ini jomplang banget.
Dari 10 pertemuan terakhir, Portugal menang 7 kali, 2 kali seri dan cuma kalah sekali. Bahkan di 6 pertandingan kompetitif terakhir mereka, Portugal benar-benar tak tersentuh dengan 5 kemenangan. Jelas banget, ini jadi beban psikologis yang cukup berat buat Modric dan kawan-kawan malam ini. Masalah buat Kroasia ternyata nggak berhenti di rekor lawan Portugal aja. Mereka ini juga lagi punya tren yang kurang bagus tiap ketemu sesama tim Eropa di Piala Dunia. Di 3 laga terakhir lawan wakil benua biru, mereka gagal menang. Kalah dari Prancis di final 2018, ditahan imbang Belgia tahun 2022, dan yang paling seger ingatan kita, mereka digebuk Inggris 4-2 kemarin. Kelihatan banget kalau belakangan ini Kroasia sering kesulitan meladeni transisi cepat khas tim-tim elit Eropa. Nah, dari semua data dan analisa taktis yang udah kita bahas, kita sampai ke poin pamungkas. Prediksi akhir superkomputer Opta. Opta udah memproses puluhan ribu simulasi untuk laga malam ini. Dan ini hasilnya. Komputer menjagokan Portugal dengan probabilitas kemenangan 56,2% di waktu normal. Peluang buat lanjut ke babak perpanjangan waktu ada di angka 24,3%. Terus gimana peluang Kroasia menang di 90 menit? Cuma 19,5% teman-teman. Datanya emang sangat condong ke sejarah dan kualitas skuad yang dimiliki Portugal. Dan kalau kita tarik gambaran yang lebih luas soal peluang menjuarai Piala Dunia kali ini, gapnya makin kelihatan curam. Prediksi ngasih Portugal peluang juara di angka 4,4%. Kroasia cuma dapat margin sangat tipis di 0,6%. Ini jadi bukti nyata betapa tingginya gunung yang harus didaki Kroasia malam ini kalau mereka mau terus bertahan. Jadi, kesimpulannya, apa yang bakal terjadi di lapangan? Apakah dominasi bola tanpa gol dari Portugal akhirnya bakal dihukum habis-habisan sama DNA turnamen khas Kroasia? Ataukah Cristiano Ronaldo malam ini berhasil mecahin kutukan sejarahnya sekaligus ngirim pulang Kroasia? Data udah ngomong, taktik udah kita bedah, tapi di atas lapangan hijau selama 90 menit, nggak ada yang mustahil. Siapa yang bakal dapat tiket ke 16 besar? Dan siapa yang terpaksa gigit jari di Toronto? Jangan kemana-mana, kick off bakal segera dimulai dan kita bakal jadi saksinya sama-sama. Terima kasih udah nongkrong di sesi analisa ini, selamat menikmati laganya.